saudaraku sekalian, saya ingin berbicara tentang cinta. Setuju? Apakah bisa dapat calon jodoh yang baik kalau nggak pakai pacaran? Bisa nggak kira-kira? Bohong, kayaknya nggak bisa deh. Pacaran itu perlu apa enggak sih? Masa? Halo, pacaran itu perlu nggak sih? Oke, mari berbicara tentang cinta. Setuju? Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Love is the secret of all the happiness. Cinta adalah rahasia di balik semua kebahagiaan. Hidup tanpa cinta gersang rasanya. Oh my love, I love you. Banda Aceh, wahibbukum fillah. I love you because Allah. Lihat kan, di dalam dirimu ada hormon endorfin. Kalau hormon endorfin itu ada dan bangkit di dalam dirimu, hidupmu akan bergairah. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, begitu pula orang yang sudah usai olahraga, bugar jiwanya. Endorfin yang muncul. Lalu kemudian kamu pacaran, ya, lifetime hormon endorfin cintamu itu hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun kamu bercinta dengan dia, hilanglah itu semua. Dan orang-orang yang mencari jodoh lewat pacaran, lifetime-nya 3 tahun, setelah itu dia tidak lagi bisa menikmati cinta. Kasihan dia loh. Ada trilogi cinta menurut teori Steinberg. Yang pertama, intimacy. Seseorang dikatakan sedang jatuh cinta kalau ada rasa keintiman. Apa intimacy itu kira-kira? Kemesraan, kedamaian. Jadi misalnya kalau bahasa syahwatnya nih, kalau ingat namanya tiba-tiba nggak jadi ngantuk gitu lah. Kalau melihat fotonya, bawaannya pengen bersihin WC aja rasanya. Seperti sehat itu, suka kebersihan dia. Intimacy. Orang yang cintanya dasarnya cuma dasar keintiman, ini yang disebut monyet love. Like monyet lah, kira-kira begitu. Jadi pergi ke sekolah dandannya lama sekali, supaya nanti dilihat sama si Anu gitu. Nah ini monyet love. Intimacy. Maaf bapak-bapak, saya perlu ajak ngobrol anak muda juga ini, supaya saya hapus doktrin pacaran di kepalanya. Ya. Yang kedua, orang dikatakan sedang jatuh cinta kalau ada yang namanya passion. Passion itu apa ya kira-kira? Baju gitu itu namanya apa? Itu fashion, salah ya. Ada passion, ada apa kira-kira bahasa Indonesianya? Ada hasrat, ada rasa. Setiap kita bapak-bapak yang sudah, apakah bapak-bapak masih cinta sama istrinya, Pak? Ada? Saat mengingat wajah istri tiba-tiba berbunga-bunga hatinya, masih gak Pak? Ibu-ibu jujur ya jawab ya, saya mau tanya. Seandainya nih, ibu-ibu ditakdirkan gadis lagi, ditakdirkan perawan lagi, mau nggak dapat jodoh yang sekarang? Saya akan tebak mayoritas nggak mau, Pak. Salah sendiri kenapa minta dia dulu.
Udah telan aja deh. Kan dulu pengennya cari cowok yang kaya, yang ganteng gitu kan. Dapat kaya, ganteng, keren, tapi jahat. Sian deh lo. Baik, bercanda. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu kenapa tetap setia walaupun passion tidak ada, walaupun intimacy tidak ada, karena ada yang namanya komitmen sampai kakek nenek. Jadi seseorang itu dikatakan sudah cinta kalau sudah committed. Jadi dalam teori love-nya Steinberg ada trilogi cinta: intimacy, passion, and commitment. Bapak Ibu, di Perancis ada pasangan tertua sedunia karena mereka tetap setia sampai 90 tahun lamanya. Itu versi Guinness Book World. Tapi nggak tahu dia selingkuh atau tidak, pacaran atau tidak, itu nggak penting bagi mereka. Yang penting pasangan terus gitu. Mereka nggak punya aturan. Seperti Oprah Winfrey ketika wawancara orang-orang Judeo-Christian di pinggiran Amerika, lalu ditanya, Anda selama menikah tidak pernah gonta-ganti pasangan? Iya, karena dalam agama kami tidak boleh gonta-ganti pasangan. Oh my God, kata Winfrey. Jadi selama 20 tahun Anda menikah dengan pasangan Anda tidak pernah gonta-ganti pasangan. Oh my God, kalau saya tidak mungkin bisa hidup seperti itu. Kira-kira siapa yang gila di sini? Sekarang di DPR Pusat sedang dipertarungkan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Ini Bapak Budi pergi ke kantor. Ini bias gender, kenapa hanya bapak-bapak yang boleh ke kantor? Ini ganti, ini nggak boleh. Ini Ibu Budi pergi ke pasar. Ini tidak boleh, ini bias gender. Kenapa ke pasar hanya tugas perempuan? Kenapa toilet dipisahkan, ini for men dan ini for women? Saya sudah punya alat yang namanya corong di Amerika, namanya Pimet, terbuat dari plastik, bisa ditaruh di kantong Levi's. Yang boleh kencing berdiri bukan cuma laki-laki. Jadi perempuan harus boleh juga kencing berdiri. Jadi kalau sampai ada WC, ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Kira-kira siapa yang gila sekarang ini? Protes perempuan di dunia, memangnya tugas perempuan yang hanya menyusui? Laki-laki harus menyusui, walaupun pakai botol. Udah nggak jelas. Dan itu dipromosikan lewat film. Dia promosikan betul, anak-anakku sekalian, hati-hati. Sekarang sudah sampai ke tingkat itu. Perlu Anda ketahui, lesbian, gay, bisex, transgender atau LGBT, sekarang jumlah mereka konon sudah 13 juta dan sudah bisa bikin partai sendiri. Makanya salah satu tokohnya dari DPR Pusat minta untuk diterima menjadi anggota Komnas HAM. Gila bangsa ini. Bersyukurlah kalau sampai di Banda Aceh ini Anda dirawat dengan syariah. Bersyukur atau tidak? Ya Allah, saya Baktiar Nasir, mudah-mudahan nanti bisa juga dapat tinggal di Aceh supaya lebih dekat dengan agama Allah. Nggak apa-apa deh, nggak keren, emang gue pikirin. Terserah apa kata dunia, yang penting bisa menegakkan syariat. Menjaga harta, Allahu Akbar. Al-mu'min, mukmin sejati itu kata Islam, kata syariat Islam adalah orang yang tidak mengganggu kehormatan dan harta orang lain. Karena syariat Islam menjaga kehormatan harta benda, mengakui konsep kepemilikan, tidak seperti sosialisme dan kapitalisme. Allah, bersyukurlah karena syariat Islam itu menjaga 5.
Ingat-ingat anak-anakku sekalian, supaya kalian bangga dengan syariat. 1. Syariat menjaga apa? Agama. 2. Menjaga jiwa. 3. Menjaga akal. 4. Menjaga keturunan. 5. Menjaga udah kenal ya syariah ya. Jadi kalau kalian hidup bersama syariah, anak-anakku sekalian, itu hidup kalian dalam menjalani hidup itu semudah orang yang mengambil air ketika dahaga tanpa susah payah. Seperti itu. Wah, apalagi kalau sampai kembali kepada Al-Quran, nikmat sekali. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Pengen gak hidupnya mudah di dunia ini? Fasanuyassiruhu lil yusra, kelak akan kumudahkan hidupnya semudah-mudahnya, mudah di dunia dan mudah di akhirat. Bagaimana Ustaz syariatnya supaya saya hidup mudah? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, bergaya hidup syariah, bertangan di atas, murah memberi, bergaya hidup sedekah lifestyle, itu yang pertama. Wattuqa, hidup dengan takwa, jalankan perintah Allah, karena Allah hanya memerintahkan kepada yang baik-baik saja. Jauhi larangan Allah, karena semua yang dilarang Allah pasti berbahaya bagi kamu. Kalau kamu tidak ditolong Allah, kamu menggali kuburan dengan lidahmu sendiri. Kamu bebani pundakmu dengan beban yang kamu bebani sendiri. Kalau kamu tidak dibimbing Allah dengan takwa, dan kamu tidak tahu kemana kamu mengarah, kamu mengejar yang tiada, kamu melangkah menuju fata morgana, dan sebagian besar manusia lafi khusrin, sedang berbondong-bondong menuju lembah kerugian, illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam syariat, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Yang benar itu apa? Adalah orang-orang yang beriman. Mengerjakan benar itu yang mana? Adalah orang-orang yang beramal saleh. Yang mengajarkan kebenaran itu yang bagaimana? Wa tawasaw bil haqq, saling berpesan dalam kebenaran. Yang bersabar bersama yang benar itu siapa? Adalah orang-orang wa tawasaw bis sabr, saling berpesan dalam kesabaran. Wahai para pemangku jabatan, jangan makan uang rakyat, jangan bermewah-mewah. Sungguh, kalau hari ini kamu bisa kaya raya, sederhana jauh lebih selamat. Kalau hari ini kamu bisa berfoya-foya, sungguh sederhana jauh lebih menjaga. Kalau hari ini kamu bisa sederhana, sungguh kamu bahagia dunia dan akhirat. Dan kamu tidak tahu kemana kamu mengarah, kamu mengejar yang tiada, kamu melangkah menuju fata morgana, dan sebagian besar manusia lafi khusrin, sedang berbondong-bondong menuju lembah kerugian, illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam syariat, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar,
dan bersabar bersama yang benar. Yang benar itu apa? Adalah orang-orang yang beriman. Mengerjakan benar itu yang mana? Adalah orang-orang yang beramal saleh. Yang mengajarkan kebenaran itu yang bagaimana? Wa tawasau bil haq, saling berpesan dalam kebenaran. Yang bersabar bersama yang benar itu siapa? Adalah orang-orang wa tawasau bis sabar, saling berpesan dalam kesabaran. Wahai para pemangku jabatan, jangan makan uang rakyat, jangan bermewah-mewah. Sungguh, kalau hari ini kamu bisa kaya raya, sederhana jauh lebih selamat. Kalau hari ini kamu bisa berfoya-foya, sungguh sederhana jauh lebih menjaga. Kalau hari ini kamu bisa sederhana, sungguh kamu bahagia dunia dan akhirat. Bu, apa makanan yang paling ibu suka? Yang paling saya suka di Aceh ini ayam tangkap, ayam lepas, dan ayam lemas. Manusia paling hebat di muka bumi ini orang Aceh. Ikan-ikan kayu, sayurnya sayur paku. Tapi orang paling menderita di Indonesia ini orang Balikpapan. Dan orang yang paling sengsara, orang yang tinggal di Palu itu. Dan yang tidak pernah aman hidupnya di Indonesia ini adalah orang yang di Serang itu. Baik. Jadi kalau ingin hidup ini mudah, dan yang terakhir ini yang paling penting, wasaddaqo bil husna, benarkan janji-janji Allah, lebih percayalah terhadap apa yang dijanjikan Allah buat kamu. Dan itu puncak sebuah ilmu adalah kalau sudah bisa membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Baik. Sebaliknya ada 3 hal yang membuat orang itu susah dalam hidupnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan orang akan susahnya dalam hidupnya kalau ada 3 hal di dalam dirinya. Syariat melarang kita punya 3 hal ini. 1, bakhil, jangan pelit. Apa pelit bahasa Acehnya, Pak? Apa? Ya begitulah kira-kira. Wastaghna, hanya memperkaya dirinya sendiri. Ustaz, berapalah gaji saya ini, Ustaz? Kalau saya nggak ngambil komisi dari proyek ini, Ustaz, makan apa saya, Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak merasa cukup bersama yang halal, berapapun ilmu ekonominya, susah hidupnya. Orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, hanya orang yang meminum air asin, semakin diminum semakin haus, semakin kembung perutnya dan mati dalam keadaan kenyang. Dehidrasi, karena kebanyakan garam di dalam tubuhnya. Wastaghna, penyebabnya adalah karena dia merasa cukup dengan usahanya sendiri dan tidak merasa cukup bersama Allah. Dan orang seperti itu biasanya wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji-janji baik Allah. Makanya di Indonesia ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang lahir dari masjid. Karena dalam sejarah peradaban syariah itu bisa tegak ketika generasi dibangun dari masjid. Dan orang-orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Allah dan merasa kuat bersama janji Allah. Itu syariat. Nah sekarang syariat itu memberikan kepada kita agar mudah menjalani syariat, mendapatkan yang 5 dengan 3 metode. Hafalkan anak-anakku baik-baik.
Bagaimana caranya hidup berbahagia bersama syariat dengan 5 itu? Kalian harus melakukan 3 pendekatan. Daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ini metodologinya. Metodologi hidup berbahagia bersama syariat. Lihat baik-baik. Pertama, daruriyat. Bahasa Indonesianya primer. Anak-anakku sekalian, saya ingin jadikan kalian orang-orang hebat dengan strategic thinking, method. Lihat. Hari ini ceramah mungkin cuma 2 jam dan mudah-mudahan hasilnya lebih daripada 1 semester. Bagi para pembelajar sejati, momentum kadang-kadang lebih penting daripada perkuliahan 1 tahun. Perhatikan baik-baik. Saat ini saya sedang tidak jadi penceramah, anggap saja jadi trainer sekarang. Dengan konten-konten kuat Al-Quran. Strategic thinking. Anak-anakku sekalian, pegang cara berpikir ini. Lihat, ada 4 strategic thinking. Berpikir strategik. Sebelum saya masukkan kepada metode Islam, bagaimana caranya kita bisa menegakkan syariat secara efektif. Lihat, ada penting mendesak. Ada penting tidak mendesak. Ada tidak penting mendesak. Ada tidak penting tidak mendesak. Jelas? Coba, yang pertama apa? Penting mendesak. 2, penting tidak mendesak. 3, tidak penting mendesak. 4, tidak penting tidak mendesak. Caranya, anak-anakku sekalian lihat, kalian akan jadi orang sukses. Kalau ada pekerjaan penting dan mendesak, segera kerjakan sekarang juga. Jangan tunggu waktu, walaupun harus begadang, walaupun gak tidur, walaupun telat mandi, gak apa-apa. Walaupun diputusin sama pacar, I don't care. Ya, tadi kan sudah dikasih tahu. Cinta. Anak-anakku sekalian, kalau kalian itu sudah pacaran, percaya deh, yang kalian itu sebetulnya kotoran kambing, tapi kalian anggap coklat, itu bahayanya. Karena kalian sudah memandang dengan hormon endorfin, dengan hawa nafsu, bukan dengan akal. Itu bahayanya kalau nggak pakai agama. Kalau pakai agama, cari-cari jodoh itu gampang. Kata pujangga, jika suaramu indah, manusia akan datang mengunjungimu, walau kamu tinggal di tengah padang Sahara. Jika hatimu cantik, anak-anakku sekalian, maka pangeran-pangeran hebat di muka bumi akan mengembara mencari cintanya. Dan permatanya ada di Banda Aceh. Iya, karena jodohmu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz, bagaimana teori mencari jodoh di dalam Islam? Gampang. At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithuna lil khabithat. Si baik akan dijodohkan dengan si baik. Si kotor akan dijodohkan dengan si kotor. Jadi kalau kamu sekarang bertobat, beristighfar, putuskan cinta, jadi orang baik, insya Allah kamu nanti akan ketemu dengan yang amin ya Rabbal. Ya Allah, percepatlah jodohnya para jomblo ini, agar mereka tidak termasuk dalam kelompok jomblo sakinah. Baik. Jadi bagaimana cara mencari jodoh yang benar, anak-anakku sekalian? Cara mencari jodoh yang benar, jaga, sucikan cinta kalian kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga harga diri dan kesucian kalian. Jaga. Karena kalau kalian sudah terperosok kepada dunia pacaran, kalian tidak bisa lagi membedakan mana penting, tidak penting, udah jukir balik. Pas waktunya ujian berantem pula, putus cinta, langsung hancur nilainya. Makan tuh cinta. Jadi sebetulnya hukum berpacaran itu haramnya sama dengan haram makan babi. Dan merokok itu sebetulnya lebih haram daripada makanan babi. Daripada makan babi. Ini maaf nih ya. Ini mohon maaf nih kepada bapak-bapak yang merokok, silakan teruskan. Silakan teruskan dengan semua yang akan saya jelaskan ini. Syarat ini biasanya melarang kepada sesuatu yang buruk bagi kita. Kata Pak Taufik Ismail, sang pujangga, berkata begini, saya dokter hewan,
saya merasa berkompeten untuk menjelaskan tentang hewan. Kenapa babi diharamkan? Karena pada babi ada 17 racun yang bisa menyebabkan 17 penyakit pada manusia. Tapi pada rokok ada 4.000 racun yang menyebabkan 4.000 penyakit pada manusia dan 4.000 persoalan. Kalau sampai dia mengatakan babi haram, rokok makruh, berarti tidak lulus ilmu matematiknya itu. Dan orang yang paling sesat seleranya adalah orang yang selalu bangga dengan menghirup kencing setan itu. Ini gak apa-apa Pak ya, sedikit supaya terasa pahit setelah ini merokok. Dan orang paling jahat sama istri adalah suami yang merokok di hadapan istrinya. Kadang akan merusak kandungannya. Dan ayah yang paling jahat adalah ayah yang merokok di depan anak-anaknya. Syariat indah sebetulnya. Dan jangan biarkan anak-anakmu merokok, karena merokok itu permulaan narkoba. Syariat ini sebetulnya penting bagi kita, walau awalnya memang terasa agak menyempitkan, tapi ini baik bagi semua. Dan insya Allah kita sehat. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan karena sehat, tapi karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metodenya sekarang, anak-anakku sekalian, sebelum menentukan mana penting mendesak, kalau ada penting mendesak segera kerjakan. Mana tidak penting, mana penting tapi tidak mendesak, buat planning. Ya, buat planning, buat perencanaan. Kalau ada tidak penting mendesak, delegasikan. Kalau ada tidak penting dan tidak mendesak, bagaimana? Jangan abaikan, substitute, ganti dengan yang lebih penting. Ngapain mengabaikan sesuatu? Saya ulangi, sekarang saya tanya. Penting dan mendesak, apa yang harus kita lakukan? Kerjakan. Kedua, penting tidak mendesak, apa yang kita lakukan? Rencanakan. Sambil tentukan kapan eksekusinya. Yang di SMU sekarang angkat tangan. SMU angkat tangan, oke. Jodohmu nak, yang perempuan, ini sekarang sedang S1 dan sedang keluar negeri. Yang SMU laki-laki angkat tangan. Jodohmu nak sekarang masih di SD dan belum pandai pakai celana. Jelas? Dan jangan ngelirik teman sekelas, nggak level. Jangan lirik teman sekelas. Kenapa? Ulangi sekali lagi. Jangan pilih teman sekelas. Kenapa? Yang adalah. Ya iyalah, nggak level. Lu kawin sama cewek yang umurnya seelun. Tadi cepetan dia tuanya. Lu ketinggalan dewasanya. Ya. Terus perempuan dapat teman satu kelasnya, ya masih kecil, masih minta jajan sama mak bapaknya, mana bisa nolong lo. Jadi calonmu nak sekarang di SMU, dia sedang kuliah S2 sekarang di luar negeri. Jelas? Dia nggak ada di Aceh sekarang. Jadi fokuslah belajar. Yang SMA, laki-laki di mana jodohmu? Nah makanya ya, tanya dulu sama orang tuamu sayang, ngobrol sama bapak ibumu ya. Jangan, saya sudah terlalu dewasa untuk menentukan masa hidup saya sendiri. Enggak begitu, itu sombong namanya. Enggak boleh. Dialog sama bapakmu, dialog sama ibumu ya. Jangan curhat sama orang lain, curhat sama bapak dan ibu. Kalau satu hari bapak diem aja, jarang dialog sama kamu, kamu yang bilang sama bapak, Pak, bapak kok kayak ayah bisu. Aku butuh dialog Pak, seperti Nabi Yakub dengan anaknya Pak. Bapak nih gimana sih? Lihat tuh kenapa banyak banci. Kenapa banyak anak banci di Indonesia ini? Karena anak-anak itu kehilangan ayah, lapar ayah. Dalam sebuah konferensi internasional para ayah di dunia, lahir sebuah statement. Kenapa lahir generasi-generasi alay? Ya, Bapak kita tanya sama si Olga,
Kenapa sih? Lu nggak risih apa? Lu kan cowok kok pakai high heels setiap hari kayak banci gitu, ngodek jalannya. Kenapa sih? Lalu dia menangis. Lu tahu nggak kenapa gue begini? Bapak gue tuh datang ke gue setelah gue terkenal, tahu nggak lo? Jadi dia tuh lapar ayah. Karena bapaknya sibuk dengan karirnya. Bapaknya sibuk waktu liburan dengan hobinya. Dan banyak bapak-bapak ini tidak disukai oleh anaknya. Kalau bapaknya pulang kerja, anaknya lebih memilih tinggal di kamar sendirian karena enak melihat bapaknya. Banyak bapak-bapak yang tidak dipercaya lagi oleh anaknya. KPK, saya ngobrol kemarin dengan Pak Bambang Wijoyanto, salah satu murid saya. Dan dia mengatakan itu juga pada saya. Ingin mendidik keluarga jujur itu hebat. Bapak tahu apa hasil penelitian di Solo dan di Yogyakarta, penelitian KPK? Ketika ingin mendidik keluarga jujur di Indonesia ini, hasil penelitiannya mayoritas anak-anak kita tidak lagi percaya pada kejujuran orang tua. Ada banyak anak di Indonesia ini tidak percaya pada kejujuran orang tua. Jadi anak-anak nggak mau ngobrol sama bapak kalau soal kejujuran. Karena sudah banyak bapak-bapak yang tidak jujur. Tahu jujur? Kue itu yang ditusuk pakai lidi kalau di Jawa. Oh, itu jujur salah. Ya Pak, itu yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Father hunger, lapar, ayah. Banyak anak-anak yang kehilangan ayah. Di Indonesia ini juga. Makanya kalau jadi pemimpin, lalu kemudian ini kata psikolog, kalau pemimpin itu tidak dibesarkan oleh ayah, nanti kalau memimpin dia lemah, ngambil keputusannya lambat dan sering curhat biasanya. Ini kata psikolog, bukan kata saya. Bahayanya kalau anak-anak kehilangan ayah, kalau lapar ayah. Jadi insya Allah akan lahir generasi-generasi hebat di sini. Kalau bapak-bapak sekarang sudah berpikir strategik, penting mendesak anakmu Pak. Anakmu Pak. Dan yang paling penting mendesak untuk kau tanamkan di dalam jiwa anakmu di Aceh ini Pak, bukan matematik, bukan bahasa Inggris. Menyedihkan memang anak-anak tidak pandai matematik karena dia tidak bisa menjadi orang kaya. Menyedihkan memang punya anak tidak pandai bahasa Inggris karena dia kesulitan berkomunikasi dengan bahasa dunia. Tapi Pak, kalau Anda punya anak dan dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak mengerti pesan Tuhannya, bahaya bapaknya. Dan yang paling berbahaya nanti ketika menjelang kematian sang bapak, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anakku sekalian, sakratul maut sebentar lagi menjenguk ayah. Ayah punya satu PR, dan ini ujian terakhir yang harus ditanyakan oleh setiap ayah kepada anaknya. Anakku, jawabanmu akan menentukan nasib ayah. Apakah ayah akan menjadi orang bahagia setelah kematian ini? Apakah ayah menjadi orang sengsara setelah ini? Jawabanmu nak yang ayah tunggu. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kamu sembah wahai anakku selepas kematian ayah? Sekarang saya ingin tanya para bapak. Lebih banyak mana bapak kenalkan kepada anak-anak? Mengenalkan mereka kepada Allah atau mengenalkan mereka kepada dunia? Menginput kepada anak-anakmu cinta kepada Allah atau menginput kepada anak-anakmu dengan sekolah yang membuat cinta pada dunia? Pertanyaan kepada bapak-bapak, mana yang bapak pesankan? Nanti menjelang mati kita akan susah. Am kuntum syuhada. Apakah kau saksikan ketika kematian datang merenggut Yakub dan dia bertanya kepada anaknya Bani Israel, ma ta'buduna min ba'di. Untung anaknya menjawab, qalu na'budu ilah. Aku menyembah Tuhan ayah. Kenapa anaknya tidak menyebutkan menyembah Tuhan Allah? Karena dia bangga pada ayahnya, karena dia respect pada ayahnya.
Sehingga dia katakan na'budu ilah, tidak menyebut na'budullah, Allah yang disembah, tetapi anak ini mendapatkan tauhid dari ayahnya. Wa ilaha abaik, anak-anak Yakub bangga pada ayahnya, sehingga dia mengatakan, kami menyembah Tuhan ayah, kami juga menyembah Tuhan kakek Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kakek Ibrahim keturunan ayah, kakek Ismail nenek moyang ayah, dan kakek Ishak. Saking bangganya anak Yakub kepada ayahnya, dia mengatakan na'budu ilah, kami menyembah Tuhan ayah. Bukan cuma itu, ternyata kesuksesan kedua, dan ini ukuran bapak-bapak sukses mendidik anak atau tidak, ini penting dan genting ketimbang matematik dan bahasa Inggris itu, ketimbang ilmu dunia itu. Kau jadikan anakmu bahagia atau tidak tergantung ilmunya. Yang penting dan mendesak yang harus anak-anakku cari, kalian jangan salahkan orang tua, kalian harus menjadi kalian sendiri. Ilmu yang paling penting untuk kalian pelajari adalah bagaimana mengenal Allah lewat bahasa Indonesia, bagaimana dekat dengan Allah lewat ilmu fisika, bagaimana kalian bisa dekat dengan Allah dan cinta kepada Allah lewat matematika, dan bagaimana kalian bangga kepada agama kalian dengan bahasa Inggris kalian. Itu ilmu penting dan mendesak yang harus kalian miliki. Allahu Akbar. Tidak cukup sampai di situ. Ilahu wahidah. Kami menyembah Tuhan ayah dan kami tidak ingin menyekutukan Tuhan ayah. Wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, ukuran bapak berhasil mendidik anak atau tidak adalah wa nahnu muslimun. Satu, na'budullaha. Dua, ilaha wahida. Tiga, wa nahnu lahu muslimun. Ukuran bapak dan ibu berhasil mendidik anak bukan berapa nilai ijazahnya, bukan berapa IPK-nya. Sekarang agak sulit mencari sekolah yang jujur dengan nilainya. Susah cari sekolahan yang mengajarkan rasa malu kepada anak-anak kita. Susah cari lembaga pendidikan yang mengajarkan rasa takut kepada Allah pada anak-anak kita. Susah. Seorang bapak datang ke sekolah, kepada kepala sekolah dia bertanya, Pak, apakah di sekolahan bapak ini dia tenteng anaknya? Apakah di sekolahan ini mengajarkan rasa malu kepada anak-anak? Wah, maaf Pak, di sekolah ini sudah lama kita tidak mengajarkan rasa malu. Sebab kalau ada rasa malu, sekolah kami tidak bisa jadi juara, Pak. Seorang ibu datang, Ustaz pernah berceramah seperti itu. Demi Allah saya buktikan Ustaz. Ini demi Allah ibu ini. Sekarang kalau saya mencari sekolah untuk anak saya, bukan gedungnya, bukan berapa jaraknya, tidak. Saya cari sekolahan, saya juga kaget. Ibu itu sungguh-sungguh mengerjakannya. Yang saya cari Ustaz adalah cari sekolahan yang mengajarkan rasa takut kepada Allah kepada anak saya. Demi Allah Ustaz, saya datang ketemu kepala sekolahnya. Pak, apakah di sekolahan Bapak ini diajarkan rasa takut kepada Allah? Saya ingin menitipkan anak saya kalau di sini ada kurikulum itu. Susah sekali Ustaz, demi Allah. Sampai akhirnya saya ketemu. Saya juga tidak tahu apakah sekolah itu ideal, tapi karena niat baik dari ibunya, ditemukanlah menurut si ibu ini sekolah yang mengajarkan rasa takut kepada anaknya. Apa yang terjadi pada anaknya? Alhamdulillah, anaknya baru SMP kelas 1 tiba-tiba sadar dan minta dihijab pakai jilbab. Dan yang lebih membahagiakan lagi, selain salat 5 waktunya bagus, SMP sudah qiyamul lail. Dia bersujud syukur karena anaknya sekarang minta menjadi penghafal Quran. Dan yang lebih berbahagia lagi, si ibu ini katanya, Ustaz, di luar sekolah, anak saya sekarang temannya adalah anak-anak yang selalu mengajarkan ketaatan. Teman-teman mainnya, gengnya adalah anak-anak yang suka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menangis Ustaz, karena saya berdoa kepada Allah agar kepada anak saya diberikan ilmu yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Baik. Metodenya, supaya kita bisa menjalankan syariat, kita bisa mengerti yang namanya ad-daruriyat, yang primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Daruriyat primer, hajiyat sekunder, tahsiniyat tersier. Tapi cara berpikirnya tidak sama dengan ilmu sekuler. Yang dimaksud daruriyat, strategic thinking dalam bahasa Islam, kalau ingin berbahagia bersama syariat adalah
Jadikan akhirat itu nomor satu. Setiap kehidupan yang diorientasikan kepada akhirat, insya Allah dunianya juga bahagia. Pak, saya punya teman cinta sekali sama masjid. Ini demi Allah, dia cerita. Usai mendapatkan gaji, usai bisnisnya bagus, dia cari musola yang terbengkalai, yang tidak dirawat. Dia datang bersama temannya, tidak perlu pengumuman, tidak perlu membuat proposal, cari minta bantuan ke Pemda, tidak. Cari CSR, tidak. Tapi dari kantongnya sendiri. Setiap dia musola nggak bagus, dia langsung keluarkan berapapun yang dia punya. Ini lihat, jiwa mulia itu. Cara menentukan prioritas, primer, sekunder, dan tersier secara materi. Setelah berulang-ulang, didapatilah di pinggiran hutan di Kalimantan Timur sebuah musola yang hampir roboh. Bersama 3 orang sahabatnya, dia dirikan kembali sampai musola itu kemudian nyaman untuk ditinggali dan nyaman untuk di tempat ibadahi. Tiba-tiba dia tertidur di situ. Dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Bermimpi didatangi, kata dia nih ceritanya, didatangi dalam mimpinya itu seperti orang itu mengaku Sayyidina Ali. Lalu memberikan nasihat kepada dia. Dan menganjurkan kepada dia untuk mengamalkan ayat Al-Quran, diminta untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Sudah. Cuma itu saja. Ini kejadian unik dia. Secara tauhid dan secara dalil, ada dalilnya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat akan mendapatkan perlindungan Allah dari fitnah, kan? Dia baca sampai Jumat ketiga. Setiap malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi. Kan perintahnya minimal 10 ayat, kan? Dibaca. Sama-sama 10 ayat pertama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Dia baca sampai akhir surah Al-Kahfi. Setiap malam Jumat ketiga datang lagi orang dalam mimpi itu. Kamu sudah menjalankan nasihat. Mudah-mudahan Allah rahmati kamu dengan surah Al-Kahfi dan jaga kamu dari fitnah. Sudah. Di malam Jumat keempat itu saat dia liburan, sedang memancing di laut. Wilayah yang menurut penduduk pulau itu nggak ada ikannya. Dan penduduk pulau itu kalau memancing di situ tidak pernah ada ikan. Dia bersama temannya, entah bagaimana ceritanya, lempar aja di wilayah perairan itu. Itu dia berempat. Pancing, baru celup, dapat ikan. Pancing, dapat ikan. Pancing, dapat ikan. Tidak pernah itu dipancing, tidak dapat ikan. Akhirnya karena ini banyak, berarti tambah pancingnya, tambah matanya. Tambah 2 mata, dapat 2 ikan. Tambah 3 mata, dapat 3 ikan. Tambah sing dapat
sampai penuh. Akhirnya dia telepon, tolong datangi satu lagi kapal lagi. Jadi 4 orang mancing dapat 2 ton, termasuk 2 kintal, dapat 2 kintal. Tapi orang ini memang rajin sedekah, bukan cuma menghafalkan Quran, tapi pelit. Enggak. Dia rajin sedekah. Ini banyak ini orang Islam ini, syariah tapi pelit gitu. Akhlaknya gak bagus. Bukan cuma tukang sedekah, dia dermawan. Jadi satu perahu itu ikannya dibagikan kepada seluruh penduduk pulau. Dan satu perahu lagi dia bawa pulang dibagikan ke semua tetangganya, dan yang dia bawa pulang hanya cukup buat untuk makannya. Orang seperti ini apakah kemudian miskin? Tidak. Pak, saya bersama dia. Saya bantu pesantrennya membuat kurikulum setelah itu. Dulu, di tanahnya yang cuma 3/4 hektar di pinggiran hutan Kalimantan itu tempat jin buang anak. Tapi sekarang, setelah perluasan pesantrennya itu, sekitar 12,5 hektar nilai tanah dan batu bara yang ada di bawahnya mencapai 1 triliun lebih harganya. Dan dia tidak kekurangan rezeki. Kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Karena orientasi akhiratnya, karena orientasi ketakwaannya, karena orientasi amal saleh. Percaya deh, bersama syariah. Saya sudah katakan semalam di hadapan para kepala dinas, tegakkan syariah di bumi Aceh ini, insya Allah tidak akan ada yang kelaparan di bumi ini. Tegakkan syariah di sini, maka di bawah bumi ini akan Allah datangkan sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Tegakkan syariah di sini, maka akan lahir sumber-sumber daya manusia yang hebat. Tegakkan syariah di sini, akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah. Tegakkan syariah di sini, akan Allah turunkan kurikulum yang baik. Tegakkan syariah di sini, akan didatangkan orang-orang saleh ke sini. Memang tidak kelihatan ada investor dunia di sini, tetapi investor akhirat yang akan membuat dunia ini, bumi Aceh ini, walaupun kelihatannya sederhana secara materi, tetapi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan tidak banyak musibah di sini. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita selalu dalam bimbingan hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita juga dimampukan untuk bisa istiqamah di atas jalan hidayah. Kita berharap semoga semua keinginan baik kita dikabulkan oleh Allah. Dan kita juga berharap agar setiap keinginan tidak baik kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami ya Allah. Untuk Bapak dan Ibu kami, baik dia masih hidup maupun telah tiada, ampunkan dosa-dosa mereka berdua ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kami di hadapan kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kepada kedua orang tua kami kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan serta kemampuan menghadapi tantangan hidupnya. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anaknya yang saleh. Jadikanlah kami putra-putrinya yang menjadi permata hatinya. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak keturunannya yang bisa mengharumkan nama baiknya. Jadikanlah kami generasi-generasi yang pandai bersyukur terhadap
perjuangan para pahlawan kami. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi yang tidak berkhianat kepada para pendahulu kami di bumi ini. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi yang mewarisi kepahlawanan, yang mewarisi kejujuran, yang mewarisi keberanian untuk menegakkan kalimat-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi seperti pahlawan-pahlawan kami yang mengabdikan segenap hidupnya untuk menegakkan agama-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami penerus-penerus mereka yang hidup dan mati kami untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, cabut nyawa kami setelah kami total dalam Islam. Ya Allah, cabut nyawa kami setelah kami berikan segenap dimensi kemanusiaan kami untuk Islam. Ya Allah, berikan pula kepada kami setelah ini keturunan-keturunan seperti itu. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin di Banda Aceh ini pemimpin-pemimpin yang mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan petunjuk-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin yang bertauhid dan tegakkan agama-Mu di Banda Aceh ini. Pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ilmu dan kekuatan dari-Mu. Ya Allah, berikan kepada mereka energi, kekuatan yang berasal dari kekuatan-Mu, melebihi daripada kekuatan manusia lainnya, agar ditegakkan kalimat-Mu di bumi ini. Ya Allah, berikan kepada mereka kejujuran pandang dan kepada kami semua untuk berani mengatakan yang hak adalah hak, tapi mampukan pula kepada kami dan kepada mereka kemampuan untuk berjalan di atas yang hak itu. Ya Allah, berikan kejujuran pandang kepada nurani kami untuk mengatakan yang batil adalah batil, tapi mampukan pula ya Allah agar kami bisa menjauhi jalan yang batil itu. Ya Allah, luruskan pikiran dan hati kami sehingga lurus lidah kami untuk mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Ya Allah, hidupkan dan matikan kami dalam syariat-Mu. Ya Rabbana, ya Rabbana, kami semua yang ada di Banda Aceh ini untuk sepakat, apapun yang terjadi, kami ingin tegakkan kalimat-Mu la ilaha illallah. Dan jadikanlah sebagaimana Banda Aceh pada awalnya cahaya bagi Islam untuk seluruh Nusantara, pintu gerbang Islam yang sesungguhnya bagi seluruh Nusantara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah generasi-generasi di Banda Aceh ini anak-anak keturunan kami yang berilmu tentang syariah-Mu. Berikan kepada anak-anak dan generasi kami di Banda Aceh ini generasi-generasi suci yang tegakkan kalimat-Mu seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ya Allah, berikan kepada Banda Aceh ini ulama-ulama yang jujur dengan ilmunya, ulama-ulama yang berani tegakkan la ilaha illallah di bumi Aceh ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.